Ya, di video kali ini saya Adi akan membahas data-data pasca race Moto3 World Championship di Circuit of the Americas 2023. Baru aja selesai dan langsung saya bikinin kontennya agar besok saya bisa tidur. Ya, hasil race seperti ini. Ivan Ortola dari Spanyol di tim Angelus MTA Team dengan motor KTM menjadi juaranya. Dan di posisi kedua ada pembalap asal Spanyol juga di tim Leopard Racing yang menggunakan Honda NSF 250RW, yaitu Jaume Masia yang menggunakan nomor 5. Di posisi ketiga ada Javier Artigas dari Spanyol dengan CF Moto Racing Brustel GP. Ya, CF Moto itu sama aja kayak KTM, basicnya motor KTM RC 250RW. Ya, intinya podium dikuasai oleh pembalap asal negara Spanyol. Untuk posisi keempat ada pembalap asal Brazil yaitu Diogo Moreira. Di posisi kelima ada Daniel Holgado. Di posisi 6 ada pembalap asal Turki Denis Oncu. Di 7 ada David Salvador. Kemudian di posisi 8 ada pembalap asal Kolombia David Alonso. Di 9 ada Yamanaka dari Jepang. 10 ada Jose Antonio Rueda. 11 ada Kaito Toba dari Jepang. 12 Mario Suryo Aji dari Indonesia bersama Honda Tim Asia menggunakan motor Honda. Di 13 ada Colin Fire dari Belanda menggunakan motor Husqvarna. Selanjutnya di posisi ke-14 ada Scott Ogden, di 15 ada Riccardo Rossi dari Italia, di 16 Romano Venati, 17 David Almanza yang menggantikan sementara posisi Joel Kelso dari Australia yang sedang cedera. Kemudian di posisi 18 Filippo Farioli, 19 Andrea Migno yang juga menggantikan sementara posisi Lorenzo Velon, 20 ada Taiyo Furusato rekan tim Mario Suryaji dari Jepang, 21 ada Anna Carrasco, pembalap wanita satu-satunya di Moto3 2023. Yang tidak finish ada David Munoz, Stefano Nepa, Ayumu Sasaki, Matteo Bertele, Syarifudin Asman dari Malaysia, Tatsuki Suzuki. Dan tidak start Joshua Watley karena saat warming up dia terjatuh dan tidak melanjutkan atau tidak mengikuti start ya. Oke, kalau kita berbicara yang tidak finish ini sebenarnya David Munoz menabrak Stefano Nepa, Ayumu Sasaki jatuh sendiri high set, Matteo Bertele pun demikian, Syarifudin Asman pun demikian high set, Tatsuki Suzuki apalagi lebih parah dia lompat motornya hancur. Nah, kalau berbicara Mario Suryaji bisa posisi 12 karena banyak yang nggak finish. Sebenarnya jawabannya gampang. Kenapa mereka nggak finish? Kenapa mereka jatuh? Intinya itu aja. Dan Mario Suryaji udah kita bahas di konten sebelumnya bahwa dia tuh menyalip satu persatu pembalap di depannya. Bakal kita kasih lihat juga datanya yang telah di-share oleh Dorna. Bagaimana pembalap saling overtake ya. Kita mungkin fokus ke Mario Suryaji yang start dari posisi ke-25 dan finish di posisi ke-12. Mendapatkan 4 poin di musim 2023 ini atau musim perdananya Mario Aji 2023. Karena berhasil meraih 4 poin di saat race di Circuit of the Americas, Mario Suryaji ngegendong Honda Tim Asia di posisi 14 untuk World Championship klasifikasi tim. Oke, ini jalannya race untuk Moto3 di Circuit of the Americas 2023. Kita lihat Mario Suryaji yang start dari posisi ke-25 di lap pertama langsung berada di posisi 22 hingga lap ke-4. Kemudian di lap ke-5 Mario Suryaji naik ke posisi 20. Di lap ke-6 Mario Suryaji naik ke posisi 18. Dan di lap ke-7 Mario Suryaji naik ke posisi 17 hingga lap ke-8. Dan di lap ke-9 Mario Suryaji di posisi 16. Kemudian di lap ke-10 Mario Suryaji berada di posisi 16. Di lap ke-11 Mario Suryaji di posisi 16 hingga lap ke-12. Dan di lap ke-13 Mario Suryaji turun ke posisi 17. Kemudian di lap ke-14 alias di last lap Mario Suryaji lompat indah ke posisi 12. Karena memang di tikungan terakhir itu David Munoz menabrak posisi dari Stefano Nepa dan pembalap berposisinya tidak di ideal dan Mario Suryaji mengambil kesempatan langsung menyalip hingga ke posisi 12 hingga garis finish. Artinya Mario Suryaji sangat pintar mengambil kesempatan di saat terjadinya crash dan dia tidak ikutan crash. Itu buat saya pribadi ada kemajuan buat Mario Suryaji karena memang yang udah-udah kalau kita nonton dari zaman FOM CV Moto3 dan Red Bull Rookies Cup ketika ada pembalap yang crash di depan Mario Suryaji struggle juga dan dia malah ikut melorot ke posisi terbelakang. Tapi kali ini dia mampu menyalip hingga posisi 12 dan mengamankan 4 poin. Good job.
Untuk urusan event base maximum speed, Mario Suragi nggak hebat-hebat amat, motornya jelas nggak kenceng-kenceng amat. Honda NSF 250 RW racikan Honda tim Asia buat Mario Suragi sudah kita ketahui dari musim 2022 hingga 2023, 3 round pertama ini Mario Suragi tidak cukup kuat top speednya. Dan kita lihat yang paling kuat adalah pembalap Malaysia untuk urusan top speed di saat race itu, yaitu Sarifuddin Asman dengan motor KTM mencetak 247,1 km per jam di saat race. Sedangkan Mario Suragi urutan nomor 2 dari bawah dengan 235,8 km per jam di saat race. Sedangkan rekan setimnya Tayo Furusato dengan 239,4 km per jam di saat race. Ya lebih kenceng Tayo ya. Secara bobot mungkin ya juga jauh lebih enteng Tayo. Tapi waktu itu pernah kita bahas juga Tayo dan Mario 11-12 sih untuk urusan top speed. Tapi kali ini Tayo lebih kenceng sih. Oke, data selanjutnya. Top speed dan average Moto3 di Circuit of the Americas 2023. Sarifuddin Asman memuncaki dengan top speed 247,1 km per jam dengan motor KTM. David Alonso dari Kolombia dengan motor gas-gas di posisi kedua 244,3 km per jam. Mario Suragi posisinya di sini loh, bre. Paling dasar dengan 235,8 km per jam. Ya, Tayo Furusato di atasnya satu tingkat Mario Suragi. Ya, jadi ya beginilah kecepatan mereka berdua, racikan Honda tim Asia, Honda NSF 250 RW 2023. Dan inilah data race pace Mario Suragi ketika membalap di Circuit of the Americas 2023. Kita lihat di lap pertama Mario Suragi mencetak 2 menit 22 detik, lap kedua 2 menit 18 detik 735, lap ketiga sampai lap keempat 2 menit 17 detik, lap kelima turun menjadi 2 menit 18 detik, lap keenam 2 menit 17 detik, lap ke-7 2 menit 18 detik, lap ke-8 dan lap 9 dan lap 11 konsisten di 2 menit 17-an detik. Lap 12 2 menit 18 detik hingga finish. Dan lap time tercepat Mario Suragi itu ketika di lap ke-9 dengan 2 menit 17 detik 427. Oke, kalau kita lihat data seperti ini Mario Suragi itu range-nya tuh bermain di 2 menit 17-an detik ya. Oke, ya sepertinya seperti ini data-datanya dan pantas aja dia nggak ketinggalan dari rombongan tengah pembalap-pembalap Moto3 di Circuit of the Americas ini. Jadi dia mampu terus mengimbangi race pace lawan-lawannya, dia nggak kedodoran, dia nggak ketinggalan, dia tidak menurun posisinya, dia malah naik dan naik karena memang pembalap lain pasti race pace-nya juga seperti ini ataupun lebih rendah daripada dia karena buktinya dia bisa naik satu posisi, naik dua posisi, naik satu posisi. Bagaimana dengan race pace pembalap juaranya? Oke, coba kita cek. Ivan Nurtola sang juaranya dengan motor KTM, kalau kita lihat race pace-nya seperti ini 2 menit 16 detik hingga lap ke-10 dari lap kedua, benar-benar kenceng, benar-benar konsisten ya. Dan di lap ke-11 2 menit 17 detik sampai lap 12, lap ke-13 2 menit 18 detik dan lap 14 2 menit 17 detik. Beda ya. Kalau kita lihat sang juaranya itu rombongan terdepan Jaume Masia, Ivan Nurtola dan juga ada beberapa pembalap Diogo Moreira dan juga Ayumu Sasaki sebelum dia crash itu memang race pace seperti ini main di angka 2 menit 16 dan paling lambatnya 2 menit 17 detikan. Nah, wajar kalau memang grupnya Mario Suragi itu nggak bisa mengejar mereka karena memang beda alam, beda kecepatan, beda race pace-nya. Oke, kalau itu kita coba lihat race pace dari Tayo Furusato ya. Tayo Furusato race pace-nya seperti ini di lap kedua 2 menit 19 detik, lap ketiga 2 menit 18 detik, lap keempat 2 menit 17 detik menjadi lap time tercepat dia. Lap 5 sampai lap 7 2 menit 18, lap 8 sampai lap 9 2 menit 19, lap 10 2 menit 18, 11 2 menit 19 detik, lap 12 2 menit 18 dan lap 13 2 menit 19. Last lap 2 menit 18 detik. Ya jadi Tayo kisaran main di angka 2 menit 18-an atau 2 menit 19 detik kan ya. Jadi wajar dia finish di posisi ke-20 di saat race ini ya memang cukup berat. Dia bisa mengimbangi race pace pembalap di depannya, mengejar pembalap di depannya. Intinya seperti itu karena memang lap time dia tidak cukup kuat ketika race ini. Dan mungkin kita coba cek lagi pembalap Honda ya seperti Kaito Toba yang finishnya di atas Mario Suragi sedikit. Ya, Kaito Toba finish di posisi ke-11 dan kalau kita lihat race pace-nya ini dia berkutat di 2 menit 17-an detik ya. Mario mungkin kalau kita rumuskan ya 2 menit 18 kecil ya, 2 menit 18 kecil ya.
Dan ya wajar lah, dengan data-data seperti ini kita jadi paham kenapa pembalap di belakang sulit mengejar pembalap di depan, dan pembalap di depan semakin jauh ke depan tidak terkejar seperti roket ya intinya, karena memang race pace 14 lap ini mereka bisa jaga dengan baik, bisa ditajamkan lagi, bisa diperuncing lagi lap time-nya hingga mereka tidak tersentuh oleh pembalap di belakangnya, ataupun pembalap belakang bisa menyalip mereka ketika race pace mereka melambat. Ya, cukup jelas ya buat kita semua bahwa data-data selalu kita hadirkan setelah race, dan yang terpenting adalah kita terus memantau perkembangannya step by step. Nanti jika memang pembalap ini menjadi besar, Mario Shiroaji menuju ke Moto2 ataupun kalau ada rezekinya ke MotoGP, kita melihat bagaimana dia berat ketika di Moto3 musim pertama, musim kedua, kemungkinan nanti musim ketiga, bagaimana lagi selanjutnya, itu kita akan memantau dan kita lihat. Kalau memang tidak ada perkembangan, datanya seperti apa. Jadi kita berbicara menggunakan data, kita berbicara menggunakan data-data. Jadi bukan berbicara seperti orang yang tidak memiliki data dan asal nyeplak aja, padahal ya kita nggak paham alasannya apa, komentar yang tidak enak ya sebenarnya. Oke bre, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga berguna dan sehat-sehat buat kalian semua. Itu yang terpenting sebenarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.